سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim bertambah kepada mereka kecuali kerugian. Shadaqallahul azim. Para muassisi masjid yang kami muliakan, para mu'tamirin, semoga mereka semua yang berkhidmat untuk rumah Allah ini akan mendapatkan keberkahan inayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada. Saudara, di tengah memburuknya hubungan kaum muslimin dengan Al-Quran, ada dua fenomena yang masih menggembirakan. Yang pertama, banyak lahir para hafiz dan hafizah, para hufaz Al-Quran dari kalangan anak-anak, bahkan balita kaum muslimin wal muslimin. Yang kedua, sekarang ini dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, berbagai macam perguruan tinggi di Eropa dan Amerika, para guru besar mereka, para pembimbing disertasi, tesis dan lain-lain, kerap meminta mahasiswa mereka, kalau mereka melakukan riset atau penelitian, maka salah satu marojeknya, salah satu daftar pusaka yang wajib mereka cantumkan adalah The Holy Quran. Sekalipun perguruan tinggi itu bukan perguruan tinggi Islam, karena memang Al-Quran sudah banyak menjawab berbagai riset dan analisa dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hadirin, kita harus kembali lebih akrab dan dekat pada Al-Quran, terlebih di syahrul Quran ini, di bulan Al-Quran ini. Ada 5 karakteristik Al-Quran yang perlu kita pahami, sehingga insya Allah akan menumbuhkan cinta dan semangat kita untuk lebih dalam mengkaji dan kemudian mengamalkannya. Karakter Al-Quran yang pertama itu, ia memiliki sifat Rabbaniyah. Al-Quran, seluruh teksnya, ayatnya yang kita baca, kita dengarkan tadi imam kita dengan begitu indah suaranya dalam tarawih kita, seluruhnya itu adalah perkataan Tuhan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalamnya terkontaminasi dengan pernyataan perkataan selain Allah. Dan Allah menggaransi bahwa semua isi Al-Quran ia jaga dan betul-betul ia yang memurnikannya. Tidak ada buku di dunia ini, bahkan termasuk kitab suci agama lainnya, yang sesuci, yang sejernih dan sesempurna Al-Quran sebagai firman Tuhan. Sudah begitu banyak pengaruh-pengaruh, pikiran, pendapat, wawasan dari beberapa pihak yang memang tidak ingin firman Tuhan sampai kepada manusia apa adanya. Yang kedua, Al-Quran adalah satu-satunya kitab, satu-satunya buku, sekalipun ia cuma satu kitab saja, satu mushaf saja, ia tidak berjilid-jilid sebagaimana kamus-kamus yang mungkin kita miliki di rumah, sebagaimana kitab-kitab dari berbagai macam kajian
yang juga tersimpan pada berbagai perpustakaan. Tapi satu mushaf itu, ia satu-satunya di muka bumi ini yang memiliki sifat komprehensif. Semua aspek disentuh oleh Al-Quran. Bahkan tegas Allah mengatakan, "Ma farratna fi hadzal kitabi min syai'." Tidak kami tinggalkan pembahasan apapun dalam kitab ini. Bahkan Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ajaran-ajaran yang bersifat spiritual, tapi juga ajaran-ajaran yang bersifat moral. Bahkan terkait dengan persoalan ekonomi, budaya, sosial, politik, juga sejarah-sejarah. Tidak hanya sejarah pada masa yang lalu, bahkan sejarah sebelum alam semesta diciptakan. Bahkan kemudian setelah alam semesta ini berakhir, apa yang kemudian akan terjadi, bagaimana gambaran kehidupan, hanya bisa diungkap oleh Al-Quran. Tidak ada buku manapun di dunia ini yang isinya sekomprehensif Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah kitab satu-satunya yang memiliki sifat al-alamiyah, universal. Sungguh setiap doktrin Al-Quran itu bersifat universal. Semua perintah Al-Quran, semua ajaran Al-Quran itu berlaku universal. Tidak ada ajaran Al-Quran yang berlaku lokalistik atau domestik. Perintah-perintah Al-Quran apa saja, membangun keadilan, rasa menghormati satu sama lain, tidak boleh melakukan transaksi eksploitatif, dan hal-hal yang lainnya seluruhnya bersifat sangat universal. Dan siapa saja yang mengamalkan ajaran itu pasti akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat, Al-Quran satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang siap untuk diuji dan tidak akan mungkin kita mengalahkan argumentasinya, karena ia bersifat at-tajaddudiyah wa tatawuriyah. Bahkan sejak awal-awal sekali Al-Quran mengajak, mengundang berbagai pihak yang tidak percaya pada keabsahannya untuk membuat tandingan-tandingan. Kita punya banyak sekali listing nama-nama mu'alaf terkemuka di dunia ini, di berbagai negara. Yang menarik adalah mereka masuk Islam itu umumnya para ilmuwan, dan hampir 20% dari mu'alaf-mu'alaf besar di dunia ini ternyata salah satu latar belakangnya adalah mereka ingin pada awalnya mencari kelemahan Al-Quran. Tapi semakin mereka ingin mencari kelemahan, ingin mencari kekeliruan dalam Al-Quran, kemudian yang mereka dapatkan adalah fakta-fakta kebenaran, seolah mereka masuk dalam lautan yang suci dan indah, lautan yang begitu dalam yang mengajarkan manusia akan kebenaran. Dan banyak sekali para mu'alaf itu yang sampai saat ini begitu takjub dengan isi Al-Quran. Berbeda dengan kita kebanyakan yang sudah jauh hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang siap diuji, at-tajaddud, up to date informasinya, wa tatawwur. Bahkan Al-Quran telah menjawab berbagai macam persoalan teori-teori mutaakhir sekalipun. Di bidang astronomi misalnya, ketika abad ke-17 seorang tokoh fisikawan dunia yang bernama Galileo yang dibakar hidup-hidup karena ia tidak mau mengoreksi hasil teorinya. Kurang lebih 6 bulan ia melakukan penelitian dengan teleskopnya untuk melihat bagaimana hubungan gravitasi dan pergerakan di dalam sistem tata surya kita. Akhirnya ia menyimpulkan apa yang menjadi keyakinan masyarakat Eropa pada masa itu, apa yang diyakini oleh sebuah kitab suci pada masa itu yang berlaku di seluruh gereja Eropa. Ia mengatakan, ia berpendapat, ternyata semua itu keliru besar.
Tidak benar bahwa pusat hidup ini, pusat tata surya itu adalah bumi. Tapi ia menyatakan dengan teleskopnya bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Karena memang ternyata 9 planet, Merkurius, Venus, Mars, sampai Pluto, seluruhnya berputar mengelilingi matahari. Dan teori ini kemudian dilanjutkan, diperkuat oleh tokoh-tokoh fisikawan dunia sampai akhir zaman, di mana semua manusia sekarang ini tidak ada lagi yang berbeda pendapat bahwa yang terjadi adalah bumilah yang mengelilingi matahari, atau yang disebut dengan heliocentris teori, bukan geocentris teori. Ternyata memang sudah lama Al-Quran menyatakan itu. Jauh berabad-abad sebelum Galileo menyatakan pendapatnya lewat teleskopnya. Dalam surah Yasin, Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kita persingkat saja. Al-Quran menegaskan wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu berputar tetap pada porosnya. Mafhum mukhalafahnya adalah planet lain selain matahari, termasuk bumi yang 9 itu berputar mengelilingi matahari. Tapi Al-Quran mengclose wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua planet ciptaan Allah itu beredar tetap pada garis edarnya masing-masing. Jutaan Al-Quran menyampaikan informasi penting tentang alam semesta ini. Yang keempat, inilah kitab suci yang mengandung keseimbangan, at-tawazuni. Saudara sekalian, mengejutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Fuad Muhammad Al-Baqi ketika ia meriset tentang keseimbangan Al-Quran. Saya ingin mengambil bagian yang kecil dari analisa dan riset. Dia menemukan sesuatu yang menakjubkan dari Al-Quran yang terkait dengan sifat keseimbangan ini. Apa itu? Saudara, ternyata tidak begitu saja Allah meletakkan kata-katanya di dalam Al-Quran. Tidak begitu saja firman-Nya Ia ungkapkan di dalam Al-Quran. Tapi setiap kata ternyata memiliki keseimbangan. Kalau saya bertanya ibu-ibu dan bapak sekalian, berapa jumlah hari dalam 1 tahun? Semua kita akan menjawab 365 hari. Syekh Fuad meminta kita, silakan Anda tabulasi, Anda buka Al-Quran lembar per lembar, Anda cari kata hari, yaum atau tasniyah, yaumain, atau mufrad, plural, words, ayyam. Setiap lembar Anda dapati, Anda tabulasi, dan di akhir lembar Anda hitung hasil tabulasi itu. Ternyata jumlah hari yang disebut Al-Quran hanya 365. Berapa bulan dalam 1 tahun itu? 12. Silahkan hitung kata bulan yang disebut Allah di Al-Quran. Syahrul, ashhur. Ternyata Allah hanya menyebutnya 12 kali. Bahkan yang mengejutkan, Ia berani mengatakan, petiklah satu lafaz, satu kata dari Al-Quran, carilah persamaan kata dari lafaz itu. Ia contoh, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka nama lain Al-Quran itu adalah An-Nur. Ia telah menghitung, ternyata jumlahnya sama. Begitupun ketika ia menghitung kata-kata Al-Falah dengan Al-Farah, jumlahnya juga sama, dan kata-kata yang lainnya yang mengejutkan.
Ia pun mengambil contoh, cari satu kata kemudian carilah tanakutnya, carilah antonimnya, lawan katanya. Misalnya al-hayat, hidup, lawannya al-maut. Ia telah menghitungnya dengan cermat. Ternyata Allah menyebutkan jumlahnya sama 29 kali.